Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi penelusuran materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sebuah kisah epik dari alam. Kalian pasti sering dengar sebutan pohon kehidupan kan? Nah, kalau dipikir-pikir, kelapa itu emang buah tropis ikonik yang udah akrab banget sama kita semua. Tapi dari materi yang kita kumpulkan hari ini, ternyata kelapa itu jauh lebih dari sekedar pemandangan pantai yang estetik atau bahan baku es kelapa muda yang seger. Secara biologis, kelapa itu sebenarnya adalah sebuah kapsul pertahanan hidup purba. Kapsul ini udah berevolusi sedemikian rupa untuk melakukan salah satu pengembaraan paling ekstrim di dunia tumbuhan. Dan yang paling penting, memahami rahasia evolusi ini ternyata adalah kunci utama buat menyelamatkan masa depan industri kelapa itu sendiri. Oke, biar kebayang seberapa besar skalanya, coba lihat angka raksasa ini. 61 miliar 165 juta. Gila banget kan? Itu adalah perkiraan jumlah buah kelapa yang diproduksi setiap tahunnya di seluruh dunia. Kelapa ini secara harfiah menghidupi sekitar 11 juta petani kecil dan jadi komoditas global yang super penting. Tapi di balik suplai global yang bikin melongo ini, ada alarm bahaya yang lagi bunyi kencang. Suplai raksasa ini lagi dalam kondisi yang sangat kritis. Terus apa jadinya kalau pohon kehidupan ini udah terlalu tua? Pertanyaan ini ngebawa kita langsung ke inti krisisnya. Dari data yang kita telusuri, ternyata sekitar 50-70% pohon kelapa yang dibudidayakan saat ini kondisinya udah uzur. Mereka udah ngelewatin masa jaya produksinya, yaitu di atas usia 35 tahun, dan sekarang jadi pikun, alias nggak produktif lagi. Parahnya lagi, seakan usia tua itu belum cukup bikin pusing, pohon-pohon ini juga diserang sama hama mematikan, kayak kumbang badak, ditambah lagi berbagai penyakit tanaman lainnya. Jadi, pohon-pohon ini perlahan mati, dan produksi global kita terus merosot tajam. Logikanya gini, kalau pohon tuanya mati, ya tinggal tanam yang baru aja kan? Sayangnya, nggak segampang itu. Kita sekarang lagi nabrak tembok besar. Pasokan bibit berkualitas itu kurangnya drastis banget. Metode perbanyakan benih tradisional itu prosesnya super lambat. Sementara teknologi kultur jaringan di laboratorium juga belum siap buat dipakai dalam skala komersial. Artinya apa? Industri ini masih bergantung penuh sama penanaman langsung dari biji kelapanya. Nah, buat bisa mempercepat produksi bibit dan nyelamatin industri ini, kita benar-benar harus ngebongkar dan paham biologi murni dari buah purba yang satu ini. Bagian 1, anatomi sebuah kapal berlapis baja. Kalau kita mau tahu cara menumbuhkan kelapa dengan lebih efisien, kita harus ubah mindset kita dulu. Stop ngelihat kelapa cuma sebagai barang dagangan di pasar, coba lihat esensinya di alam liar. Kelapa itu layaknya sebuah kapal berlapis baja. Ini adalah kapsul purba yang dirancang khusus buat bertahan di kondisi yang super ekstrim. Coba kita bedah visualnya. Di lapisan paling luar ada eksokarp tipis yang jadi tameng pertama, di bawahnya ada mesokarp, ini lapisan sabut berserat yang tebal banget. Sabut inilah yang jadi shock absorber, alias bantalan empuk pas kelapanya jatuh dari pohon yang tinggi, dan yang nggak kalah penting, sabut ini berfungsi sebagai pelampung alami. Masuk lebih dalam lagi, baru deh kita ketemu endokarp, si cangkang keras berkayu yang tugasnya melindungi harta karun di dalamnya dari incaran predator baik di laut maupun di darat. Nah, ngomong-ngomong soal harta karun, itulah yang kita sebut endosperma. Endosperma ini terdiri dari daging kelapa yang padat dan air kelapa di dalamnya. Pada dasarnya, ini adalah kotak bekal raksasa. Ini cadangan energi vital yang udah disiapin sama induk pohon supaya si benih bisa bertahan hidup dalam pelayaran samudra yang panjang banget. Oh ya, kalian pasti sering kan ngelihat orang di pasar swalayan yang ngocok-ngocok buah kelapa di dekat telinga buat dengerin suara airnya? Lucunya, suara ruang kosong atau vakum itu muncul karena pas kelapanya makin matang, volume air endosperma di dalamnya emang secara alami bakal menyusut. Coba deh perhatiin cangkang kelapa yang udah dikupas sabutnya. Pasti kalian bakal lihat ada 3 tonjolan atau mata. Tapi tahu nggak, cuma 1 dari 3 mata itu yang teksturnya lunak. Mata yang lunak ini namanya pori germinasi. Dan tepat di bawah pori inilah, embrio kelapa yang bentuknya cuma kayak silinder kecil bersembunyi dengan aman. Pori ini benar-benar krusial, karena ini adalah satu-satunya pintu darurat buat si embrio untuk bisa nembus keluar nanti. Bagian 2, pelayaran epik di samudra. Udah paham anatominya kan? Sekarang bayangin kapal baja ini lagi beraksi di alam liar. Jauh sebelum ada manusia yang campur tangan, kelapa ini udah warawiri melintasi samudra di zaman super benua purba Gondwana. Dan itu dilakunya sendirian. Ini benar-benar kisah pelayaran yang epik. Statistik daya tahannya bikin merinding sih. Bayangin aja, secara alami, kelapa liar jatuh ke laut lalu embrionya bisa tetap hidup walau ngapung-ngapung di air asin selama lebih dari 110 hari.
Kapal kecil ini bahkan bisa terseret arus laut sejauh 4.800 km sebelum akhirnya nyangkut di pantai atau karang yang benar-benar baru. Sumber riset kita nyebutin kalau proses perkecambahan kelapa yang lambat banget itu sebenarnya disengaja. Itu adalah mekanisme pertahanan. Kalau benihnya bertunas terlalu cepat pas masih ngapung di laut, air garam bakalan langsung ngebunuh kecambah muda itu seketika. Pinter banget kan? Bagian 3. Liar versus terdomestikasi. Tapi gini, kelapa purba penjelajah samudra yang kita omongin tadi itu sebenarnya beda banget bentuknya sama kelapa yang kita makan sekarang. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai ikut campur, dan ini bikin perbedaan yang mencolok antara kelapa liar asli dengan kelapa teh domestikasi alias yang udah dibudidayakan. Poin krusialnya ada di perbandingan ini. Lewat proses domestikasi, terutama oleh para pelaut di pesisir benua Malaysia kuno, cetak biru biologi buah ini diubah total. Waktu itu, orang butuh kelapa buat air minum yang seger dan butuh bentuk yang gampang disusun rapi di dalam perahu layar mereka. Makanya, mereka sengaja milih dan membiarkan buah yang bentuknya lebih bulat, sabutnya lebih tipis, tapi airnya jauh lebih banyak. Gambar ini dengan brilian nunjukin perubahannya. Lihat deh, kelapa liar di sebelah kiri, itu bentuknya memanjang dan bersudut. Sabut atau mesokarpnya mendominasi sampai 60% dari total buah. Ini desain yang sempurna banget buat ngapung tinggi di lautan lepas. Nah, bandingin sama kelapa terdomestikasi di sebelah kanan. Sabut pelindungnya udah menyusut drastis. Ruang dalamnya jadi lega banget. Sengaja dibikin gitu supaya volume air dan daging kelapanya lebih maksimal. Memang sih, kelapa jenis ini jadi lebih berat dan gampang tenggelam. Tapi buat manusia, ini kelapa yang ideal banget. Karena manusia terus-terusan bawa dan nanam kelapa ini kemana-mana, terjadilah persilangan atau introgresi sifat antara pohon kelapa liar dan kelapa budidaya. Hasilnya, meledaklah keragaman morfologis seperti yang bisa kalian lihat di sini. Populasi kelapa sekarang itu bervariasi banget. Ada yang oval, ada yang bulat sempurna. Warnanya juga macam-macam, dari hijau, kuning cerah, jingga sampai coklat. Komposisi sabut dan airnya pun jadi beragam banget tergantung persilangannya. Bagian 4. Kebangkitan yang ganjil. Terlepas dari apapun warnanya, setiap buah kelapa itu butuh waktu yang super lama di atas pohon, sekitar 330–420 hari cuma buat mateng sebelum siap tumbuh. Dan pas waktunya tiba buat menumbuhkan kehidupan baru, proses perkecambahannya itu unik banget, jujur agak kayak adegan di film sci-fi. Beda dari benih tanaman lain yang biasanya tumbuh satu tunas ke atas dan satu akar ke bawah dari satu titik yang sama, embrio kelapa ini ngebelah fokusnya. Dia tumbuh ke dua arah yang berlawanan di waktu yang bersamaan. Istilah biologisnya adjacent ligular. Di luar, si tangkai nembus pori kelapa dan mulai ngebentuk tunas daun dan akar. Tapi di bagian dalam kelapa, ada fenomena yang lebih mind-blowing lagi. Sebuah organ perlahan-lahan mengembang mengisi ruang kosongnya. Biar gampang bayanginnya, coba kita bandingin diagram botani di sebelah kiri dengan foto aslinya di sebelah kanan. Diagram itu nunjukin proses bertahap gimana tunas plumula dan akar radikula nembus keluar, sementara organ misterius di dalamnya terus membesar. Terus lihat foto aslinya. Kalian bisa lihat pucuk pucat yang tebal itu lagi mati-matian ngebongkar cangkang keras dan sabut yang super alot. Ingat, butuh berminggu-minggu buat tunas itu menembus sabut sampai akhirnya bisa kena sinar matahari. Pertanyaannya, dari mana benih sekecil itu dapat energi sebesar itu, padahal dia belum punya daun buat fotosintesis? Jawabannya adalah sebuah keajaiban alam bernama Haustorium. Ingat organ misterius yang tumbuh ke dalam tadi? Nah, itu dia. Organ ini bentuknya bulat dan teksturnya berpori, mirip banget sama spons. Saat tunas di luar lagi berjuang nembus sabut, Haustorium ini terus membesar sampai penuh sesak di dalam rongga kelapa. Dan yang dia lakukan adalah secara harfiah mencerna daging dan air kelapa itu dari dalam keluar. Haustorium menyerap minyak nabati yang kaya lemak itu, mengubahnya jadi gula yang manis, terus disalurin langsung keluar buat ngasih asupan tenaga ke si tunas. Gokil kan? Bagian 5. Menyelamatkan masa depan kelapa. Proses perkecambahan tadi emang luar biasa banget secara botani. Tapi, gimana hubungannya sama krisis suplai global yang kita bahas di awal? Nah, masalah utamanya adalah proses botani yang keren ini berjalannya lambat banget. Dan biang keroknya ada pada satu fakta ini. Kelapa mengalami apa yang disebut dormansi morfofisiologis. Ribet ya namanya, tapi intinya gini. Ini adalah sifat bawaan dari leluhurnya yang udah terekam di DNA-nya. Karena zaman dulu kelapa harus ngapung di laut berbulan-bulan, embrionya sengaja berevolusi buat tidur pulas dan gak langsung berkembang pas jatuh dari pohon. Ironisnya, mekanisme pertahanan alias survival yang dulu ngebantu kelapa menaklukkan samudra, sekarang justru jadi musuh terbesar kita di pembibitan pertanian modern.
karena benihnya jadi susah banget dibangunin buat cepat bertunas. Makanya para peneliti dan petani akhirnya muter otak dan nemuin beberapa trik atau pre-treatment buat nipu si benih biar mau bangun lebih awal. Misalnya, mereka sengaja mengupas atau memotong sedikit sabut kelapa pas di atas bagian mata, supaya benihnya nggak usah capek-capek nembus lapisan tebal itu. Terus, merendam buahnya di air tawar sampai 15 hari. Ini ngasih sinyal palsu ke benih kalau dia udah nggak lagi ngapung di laut asin, tapi udah nyampe di tanah yang basah. Ada juga cara ngasih larutan kimia kayak kalium nitrat buat ngerangsang napas si benih. Dan yang terakhir, metode stratifikasi hangat, yaitu manasin kelapa di suhu 27–32 derajat Celcius. Ini tuh buat niruin panasnya pasir pantai tropis, dan ternyata cara ini ampuh banget buat memutus siklus tidur panjang si kelapa. Kutipan dari materi sumber kita ini ngerangkum dengan pas banget kenapa trik-trik tadi super penting. Gini, petani kelapa itu nggak punya kemewahan waktu buat nunggu berbulan-bulan tanpa kepastian. Dengan memaksa benih berkecambah lebih awal dan serentak, kita bisa memangkas ongkos produksi besar-besaran. Kita juga bisa nekan jumlah buah yang kebuang gara-gara gagal tumbuh. Dan yang paling penting, kita bisa lebih cepat ngirim bibit-bibit muda yang sehat dan tahan penyakit ke lahan buat gantiin jutaan pohon tua yang udah mogok produksi. Dan itu bawa kita ke pertanyaan penutup buat direnungkan bareng. Buah ajaib ini udah ngebuktiin kalau dia mampu beradaptasi, berevolusi, dan melintasi samudra demi bertahan hidup selama jutaan tahun. Tapi hari ini, pohon kehidupan kita lagi menghadapi ancaman yang jauh lebih nyata. Bukan dari badai lautan, tapi dari waktu dan usia yang terus menua. Memahami mekanisme biologi kelapa yang ganjil dan luar biasa ini bukan sekedar tugas ilmuwan, tapi tanggung jawab kita mendesak. Kira-kira, apa kita bisa menyempurnakan strategi ini tepat waktu buat buka kunci rahasia purbanya dan pastiin kelapa tetap ada untuk generasi anak cucu kita? Coba dipikirkan. Oke, terima kasih banyak udah nemenin saya di penelusuran materi kali ini. Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan sampai jumpa di penjelasan materi kita selanjutnya.